adik-adik hari ini? Luar biasa sekali Kak Lisbeth. Iya, luar biasa. Kak Lisbeth juga luar biasa loh. Wangi, terus sudah rapi. Yakin? Pastinya sudah mandi dong Kak. Oh pasti dong Kak. Oh Coba, iya. Kak Ita juga wangi loh adik-adik. Kak Ita juga sudah rapi. Mau kemana sih Kak kita? Mau ibadah dengan adik-adik. Oh ibadah. Ibadah kita. Ibadah. Mau sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Betul. Ya adik-adik, meskipun kita ibadah online, kita harus tetap apa Kak? Harus tetap rapi. Betul. Yang tentu pasti harus mandi. Yes. Pakai bajunya yang rapi. Yes. Dan gak boleh main handphone. Iya. Sambil main handphone. Terus sambil makan-makan gak boleh ya Kak? Sambil jalan-jalan. Iya. Nah, meskipun ibadah online kita tetap seperti kayak biasa ibadah sekolah minggu di gereja. Oke. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, teman kita mau berdoa. Sekarang kita lipat tangan kita, kita tutup mata, kita mau berdoa ya. Yuk kita berdoa. Salam teman-teman, kita akan berdoa sebelum ibadah dimulai. Tuhan Yesus berkati kami untuk memulai ibadah Tuhan. Tuhan, kami tetap semangat Tuhan walaupun ibadah online Tuhan. Kami tidak malas Tuhan. Kita akan selalu semangat Tuhan. Tuhan, urapi kami dan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin beribadah dimulai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dadah teman-teman, selamat beribadah. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam penyembahan. Kita angkat satu pujian, Saatku Menyembahmu, Rohmu Bekerja. Adik-adik semuanya siapkan hati kita ya. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan saatku menyembahmu Tuhan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Hatiku, Amin, Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan Sekali lagi kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Ku tangan. angkat Amin, Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, hatiku, Oh, Yesus. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ayo adik-adik sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh, Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. terima kasih Tuhan, baik, terima Tuhan. kasih. Oh, shikeramaya sererererere. Hiaralamaya shikererererere. Hiaralama shirerererere. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi kami, jamah kami Tuhan. Hadir Engkau di tempat ini, hadir Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Adik-adik, kita mau sama-sama, kita bersatu hati, kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Sekarang kita berdoa untuk bangsa Indonesia ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati Indonesia Tuhan, agar Tuhan pulihkan dan memberkati bangsa kami, juga jauhkan dari hal yang jahat. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan pemimpin lainnya agar memiliki roh takut akan Tuhan, juga memimpin dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Saatnya kita memuji Tuhan. Kita harus semangat memuji Tuhan ya.
Kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Semangat ya adik-adik. Nah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, ada sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian untuk Tuhan ya. Rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu,
Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kalbu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Engkau selalu ada buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke deh, yuk semuanya lipat tangannya ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Oke, lipat tangan, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Pada hari ini Tuhan, kami akan menyiapkan seluruh hidup kami, hati kami,
supaya kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami semua, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini tuh kakak mau bawa cerita ya. Judulnya adalah Berseru pada Tuhan dan Tuhan menjawab. Amin. Yuk sama-sama katakan, berseru pada Tuhan dan Tuhan menjawab. Ya, ceritanya itu tentang Nabi Elia di Gunung Horeb. Siapa yang udah pernah dengar? Oh, ada yang udah pernah dengar loh. Yuk kita buka ya. Di dalam Alkitab. Udah siapkan Alkitabnya? Pinter. Kita buka di 1 Raja-Raja 19. Itu nanti adik-adik baca sampai ayat yang ke-18 ya di rumah ya. Tetapi hari ini kita baca aja dari ayat 1 sampai ayat 3. Yuk kita sama-sama baca ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Wah, ayat yang ketiga adik-adik. Maka takutlah ia. Ia ini adalah Nabi Elia adik-adik. Ya, tuh, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Amin. Nanti kalian baca di rumah sampai ayat yang ke-18 ya. Oke? Oke. Nah, sekarang kakak mau ceritain aja ya. Kalian denger ya. Nah, jadi ya adik-adik, waktu itu ada seorang raja. Wah, ada seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Raja ini tuh jahat adik-adik. Kira-kira tahu nggak siapa namanya? Raja Ahab. Betul sekali. Raja Ahab ini jahat banget adik-adik. Kenapa kakak jahat? Dia tidak mengikuti, dia tidak melakukan perintah Tuhan. Bahkan ya adik-adik ya, dia tambah jahat lagi. Dia menikah dengan seorang yang bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Siapakah dia? Itu tadi yang kita baca. Namanya Isabel. Dia itu adalah seorang yang penyembah berhala. Kita kan harusnya hanya menyembah kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus adik-adik. Tetapi Isabel ini dia menyembah berhala. Dia punya nabi-nabi tuh, namanya Nabi Baal. Itu bukan nabinya Tuhan ya adik-adik ya. Itu nabi-nabi palsu. Itu nabinya Isabel. Waktu itu ya adik-adik ya, Isabel marah kepada Elia adik-adik. Ya, Isabel marah kepada Elia. Dan tadi yang kita udah baca itu ya ayatnya ya, bahwa Nabi Elia diancam oleh Isabel. Mau dibunuh oleh Isabel. Waduh. Ya. Akhirnya Elia menjadi takut adik-adik. Nanti kalian baca ya, kenapa sih si Isabel itu mau membunuh Nabi Elia ya? Nanti kalian baca di rumah ya, di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46 ya, supaya kalian mengerti kenapa alasannya si Isabel mau membunuh Nabi Elia ya. Nah, kakak singkat aja ceritanya ya. Waktu itu Isabel itu marah karena Nabi Elia sudah membunuh nabi-nabinya Isabel, nabi palsu yang tadi itu loh adik-adik, yang menyembah berhala ya. Dengan kuasa Tuhan
ya, dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada Nabi Elia, maka Nabi Elia bisa memusnahkan tuh semua nabi-nabinya Isabel. Ya, makanya Isabelnya jadi marah sama Nabi Elia. Akhirnya adik-adik ya, di ayat selanjutnya tuh si Nabi Elia pergi untuk menyelamatkan nyawanya dari Isabel. Nabi Elia pergi adik-adik. Dia berjalan seharian sampai ke padang gurun. Wah, dia udah capek adik-adik, dia udah lelah. Akhirnya dia berbaring tuh di bawah pohon. Ada yang tahu nggak nama pohonnya apa? Yuk. Pohon apa? Pohon arar. Tuh, Nabi Elia capek. Nabi Elia lelah karena berjalan seharian. Dia tidur di bawah pohon. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Nabi Elia. Ya, dibangunin Nabi Elianya untuk makan. Makannya makan apa adik-adik? Itu tuh yang adik-adik suka makan juga kalau sarapan. Roti bakar sama air putih. Tuh Nabi Elia makan itu sama minum air putih. Oh, Nabi Elia kenyang terus tidur lagi. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang lagi untuk kedua kalinya membangunkan Nabi Elia. Disuruh makan lagi tuh adik-adik sama makan yang tadi. Karena katanya malaikat Tuhan, Nabi Elia itu akan melakukan perjalanan yang sangat jauh adik-adik. Makanya Nabi Elia perlu makan supaya kuat. Adik-adik di rumah juga kan, kalau lapar gimana? Pasti lemes ya kan? Nah, harus makan supaya kuat lagi, semangat lagi. Tuhan Yesus itu baik banget ya adik-adik ya. Dia mengerti loh apa yang diperlukan oleh Nabi Elia. Akhirnya adik-adik, Nabi Elia makan tuh roti sama air minum. Lalu tahu gak sih adik-adik, dengan makanan itu tadi loh adik-adik, cuman roti sama air putih, Nabi Elia bisa berjalan selama 40 hari 40 malam. Wow, luar biasa adik-adik ya. Kok bisa ya? Nah itu oleh karena kuasa Tuhan, Nabi Elia bisa berjalan selama 40 hari 40 malam sampai tiba di Gunung Allah. Namanya gunung apa? Yes, betul, Gunung Horeb. Nabi Elia udah nyampe tuh di gunung. Lalu dia masuk ke sebuah gua, lalu bermalam di situ adik-adik. Nah, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Nabi Elia, kamu lagi ngapain di sini? Nanti kalian bisa baca ya itu ya. Pokoknya ini kakak ceritain aja dulu. Terus Nabi Elia bilang begini, ya Tuhan, aku melakukan pekerjaan Tuhan. Sekarang tinggal aku seorang diri Tuhan yang masih hidup. Semua nabi-nabinya Tuhan sudah dibunuh sama Isabel. Sekarang tinggal aku ya Tuhan. Nabi Elia menyampaikan semuanya kepada Tuhan saat itu adik-adik. Bilang aku takut. Ya, lalu Tuhan bilang, kamu harus kembali ke Israel. Kembali pulang. Ya, sebab masih ada 7.000 orang yang menyembah Tuhan. Wow. Nabi Elia jadi kuat. Masih ada ya yang menyembah Tuhan. Ya, masih ada yang cinta Tuhan loh adik-adik. Akhirnya Nabi Elia disuruh keluar tuh. Dia disuruh ke atas gunung yang tadi. Lalu terjadilah adik-adik. Yang pertama, datanglah itu angin yang sangat kencang, angin yang keras sekali. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Lalu terjadilah yang kedua, datanglah gempa. Tapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu adik-adik. Terjadilah yang ketiga lagi adik-adik ya. Datang api Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Wah, terakhir ini adik-adik,
Tiba-tiba datang angin yang sangat kecil, sepoi-sepoi. Akhirnya Nabi Elia bisa mendengarkan suara Tuhan. Wah, ya. Nabi Elia disuruh Tuhan untuk kembali ke Israel. Apa yang dilakukan Nabi Elia adik-adik? Elia langsung siap. Dia langsung melakukan perintah Tuhan saat itu. Karena apa adik-adik? Doa-doanya Nabi Elia yang tadi takut tuh ya. Ketika dia berdoa sama Tuhan, dia berseru sama Tuhan ya. Dia sampaikan kenapa dia takut. Akhirnya Tuhan kasih kepada Nabi Elia keberanian, kekuatan ya. Kembali melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Akhirnya dia kembali adik-adik. Wah, dahsyat ya adik-adik ya. Wah, siapa yang memberikan keberanian? Tuhan Yesus. Siapa memberikan kekuatan? Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik di rumah, coba kakak mau tanya, siapa yang di antara kalian di rumah ada yang merasa takut hari-hari ini? Ada yang merasa takut gak? Takut sama virus corona mungkin? Ya kan? Takut apa lagi ya? Oh, takut nilainya turun karena gak bisa masuk sekolah. Sekolahnya di rumah. Atau ada yang takut gelap, mati lampu. Dan lain-lain sebagainya. Yuk kakak ajak adik-adik yuk datang sama Tuhan ya. Berdoa sama Tuhan, berseru sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu hanya sejauh doa seperti pujian tadi kalian sebelum firman. Ya kan? Tuhan Yesus itu gak jauh dari kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya, kalau kita takut seperti Nabi Elia tadi, kalian berdoa sama Tuhan. Berseru sama Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan tolong aku ya Tuhan. Percaya Tuhan akan menjawab doa-doa adik-adik. Asalkan kalian percaya dengan sungguh-sungguh ya. Oke? Ya. Itulah kisah Nabi Elia, di mana dia tadi takut ya karena mau dibunuh. Akhirnya karena dia berjumpa dengan Tuhan ya adik-adik ya, maka dia memperoleh kekuatan yang baru, semangat yang baru. Nabi Elia gak takut lagi sama Isabel, gak takut lagi sama yang lain-lainnya, karena Tuhan sudah memberikan keberanian sama Nabi Elia. Haleluya adik-adik, puji Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus ya adik-adik ya. Luar biasa. Yuk, sebagai ayat hafalan kita hari ini ya, kita mau buka tuh di Mazmur 138 ayat yang ketiga. Nah adik-adik hafalin ya di rumah ya. Bisa? Oke, sekarang kita baca dulu sama-sama ya. 3, 2, 1 ya. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Yes. Ya, kalau kalian merasakan ketakutan atau cemas atau apalagi khawatir, ya, datang sama Tuhan. Berdoa, berseru sama Tuhan. Pasti Tuhan mendengar doa-doa kalian. Amin firman Tuhan. Yuk, kalian bisa tutup Alkitabnya. Kakak ajak kalian semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau datang kepada Tuhan. Kalau ada adik-adik di rumah yang hari-hari ini merasakan ketakutan, ya, mungkin adik-adik khawatir, cemas tentang apapun juga ya adik-adik ya. Yuk kita mau datang sama Tuhan ya. Haleluya. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Yuk
Yuk katakan lagi, tak usah. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kami. Ya Tuhan, Kau kuatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing ya Tuhan Yesus. Kalau ada yang mengalami ketakutan ya Tuhan, Engkau berikan keberanian Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru kepada adik-adik ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat hari ini Tuhan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tersedia bagi kami siang hari ini. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Yuk adik-adik semuanya angkat tangannya yuk. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan ya. Yuk Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami terima segala berkat yang Engkau sediakan bagi kami hari ini ya Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita, penyertaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna buat kami. Mulai hari ini Tuhan, sampai selama-lamanya ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali ke dalam dunia. Kami rindu Tuhan, Engkau dapati kami terus setia dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga kami semuanya masuk ke dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.